pendek ini menceritakan tentang seorang siswi bernama Yuni yang duduk di kelas 12 MIPA 5. Dia dikenal dengan orang yang baik, perhatian, dan taat pada aturan. Dia juga memiliki seorang pacar yang awalnya hanya sebagai teman dekat, hingga pada akhirnya merasa nyaman dan mereka pun menjalin hubungan. Tadi kan aku lihat Yuni sama Dica lagi berduaan di tangga. Ah, seriusan? Iya. Kemarin juga aku lihat mereka berduaan di kamar mandi. Masa sih? Iya. Jadi curiga mereka kira-kira ngapain yang lagi di kamar mandi? Nggak tahu. Udah biarin. Udah nggak apa-apa, mereka ini bukan kita. Beberapa hari kemudian, dia merasakan mual dan pusing saat pelajaran berlangsung. Dia juga merasa curiga dikarenakan telat datang guru. Dia mencoba membuktikan dengan membeli alat pendeteksi kehamilan, dan hasilnya positif. Akhirnya Yuni memberanikan diri untuk mengobrol dengan wali kelasnya bahwa ia sedang mengandung, dan setelah itu dia izin mengundurkan diri dari sekolah. Yuni pun mengundurkan diri dari sekolahnya dengan perasaan malu, menyesal, dan putus asa. Menyesal karena dia telah melakukan hal yang berlebihan. Beberapa bulan kemudian, Yuni pun sudah terlihat perutnya membesar. Yuni merasa menyesal atas semua yang telah terjadi. Beberapa tahun kemudian, setelah Yuni melahirkan, Dika pun meninggalkan Yuni dan anaknya. Dia pergi entah kemana dan tak ada kabar. Di saat Yuni melahirkan pun, Dika tidak menampilkan. Karena semakin lama, Yuni pun frustasi dan stres karena dia kebingungan dengan semua yang telah terjadi. Setelah Dika meninggalkan Yuni, Dika pun mempunyai kekasih dan dia pun sudah berhubungan lama sejak kandungan Yuni 4 bulan. Dan Dika sudah memberanikan diri untuk membawa kekasihnya ke rumahnya. Lama semakin lama, Yuni pun
mengetahui semuanya. Dia merasa kesal, marah, dan ingin membalas dendam atas semua yang terjadi. Yuni tidak bisa menahan rasa emosinya, dan tanpa ia sadari, dia merasa ingin membunuh Dika dan kakak sendiri. Saat Yuni melihat sedang mereka, hati Yuni semakin kesal, marah, dan rasa emosi lamanya menjadi jadi. Sebaiknya kita sebagai remaja harus lebih pintar dalam memilih teman baik yang bisa mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Jangan mencari teman yang membuat kita bisa terjerumus ke dalam kejahatan, apalagi berbuat sesuatu keburukan. Sehingga dampak yang ditimbulkan akan mengenai diri sendiri. Dalam bergaul, kita juga harus bisa menepati diri sendiri dan bisa berkomunikasi dengan baik antar sesama teman.